warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Baik, banyak semangat sekali. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas kita persilahkan. Siap, Brad. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya pada pagi hari ini kalian sangat bersemangat sekali. Semangat dalam belajar itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan semangat, maka apa yang disampaikan dari guru itu akan terekam di dalam otak dan bisa disimpan di dalam memori. Selain itu, motivasi atau disiplin belajar itu penting. Kenapa disiplin penting? Kenapa? Agar tujuan atau rencana yang kita buat akan tercapai. Bagaimana caranya disiplin? Yang pertama, bagilah waktu kalian menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, untuk belajar. Inilah waktunya. Kemudian waktu istirahat dan bekerja. Setelah kalian sampai di rumah istirahat, bekerja, membantu orang tua. Jangan sampai main HP atau main cheat lah sampai larut malam hingga mengganggu aktivitas pada siang hari. Kemudian yang sepertiganya lagi untuk beribadah, sholat. Baik, saya tanya siapa yang tidak sholat subuh pagi tadi? Angkat tangan. Yang tidak sholat subuh, angkat tangan. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 8 orang, ada 8 orang. Nanti yang 8 orang ini perbaiki ibadahnya. Kalau kelewatan, tidak bangun, kasih HP-nya alarm, ya, biar bisa beribadah salat subuh. Baik, untuk kehadiran, nampaknya berapa orang teman kalian yang hadir? Ini adalah Pak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semuanya Hadir. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini itu mengenai sistem bahan bakar konvensional. Baik, sebelum masuk ke mengenai pelajaran, masih ingatkah anak-anak pelajaran sebelumnya? Masih. Apa itu? Coba sebutkan. Mengenai sistem pengapi? Ya. Apa saja komponennya? Baterai. Aplaus untuk kita semua. Nah, ini sekarang kita mempelajari tentang sistem bahan bakar bensin konvensional. Jadi KD-nya merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional. Indikator pencapaian kompetensi apa? Melakukan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta ini dapat melakukan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar konvensional dengan tepat.
e-learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Nanti Bapak kasih masalah, kalian pecahkan, kalian cari alternatif solusinya, gejalanya apa, dan terakhir menentukan solusinya. Kemudian metodenya itu diskusi, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Kemudian ada penilaian, itu pada akhir ada namanya tugas makalah. Kemudian ada level observasi yang dapat kita lihat nanti di WA untuk kalian masing-masing ya. Nah, ini ada pembagian kelompok diskusi dan tugas lah. Dan nanti kita belajarnya itu mengenai diskusi kelompok. Jadi sumber belajar itu materi individu set 2 atau set 1 training. Kemudian yang ketiga bahan ajar bikin bahan bakar bensin konvensional yang Bapak bagikan tadi malam di WA grup kaliannya. Itu bisa dijadikan sumber belajar. Ini amati permasalahan di bawah ini. Apa permasalahannya? Yang pertama, mobil tidak bisa stasioner. Yang ketiga, karburator banjir. Yang keempat, mobil mengeluarkan asap. Masalah ini kalian cari penyebabnya apa, solusinya apa. Apa? Penyebabnya apa? Solusinya apa? Nanti didiskusikan di dalam kelompok. Ini. Jadi sebelum kalian berdiskusi kelompok mengenai permasalahan tadi, Bapak akan bangkitkan mengenai langkah-langkah pemeriksaan sistem bahan bakar dan bensin konvensional. Ini kalian perhatikan baik-baik tentang pemeriksaan sistem bahan bakar bensin konvensional. Melepas komponen sistem bahan bakar. Sebelum melakukan pekerjaan memeriksa komponen-komponen sistem bahan bakar bensin, lakukan persiapan pada kendaraan yang akan diperiksa, seperti melapisi kendaraan dengan pelapis putih kendaraan atau dengan memberikan pelapis putih kendaraan untuk melindungi kendaraan dari goresan-goresan akibat proses pekerjaan. Komponen-komponen sistem bahan bakar bensin yang memerlukan pemeriksaan harus dilepas terlebih dahulu. Lepas saringan bahan bakar dengan melepas saringan bahan bakar dari dudukannya. Selanjutnya, kendorkan baut klem pengikat selang bahan bakar dan lepaskan selang bahan bakar dari saringan bahan bakar. Lepas juga selang bahan bakar yang lainnya. Setelah terlepas, bersihkan bagian luar saringan bahan bakar dengan menggunakan kain kering. Tempatkan saringan bahan bakar pada wadah yang aman dan keluarkan bahan bakar yang ada dalam saringan bahan bakar. Selanjutnya, lepas pompa bahan bakar. Lepas selang pompa bahan bakar dengan membuka pengikat selang dengan menggunakan tang lancip. Buka kedua selang pompa bahan bakar. Setelah selang terlepas, lepas pompa bahan bakar dengan mengendorkan kedua baut bahan bakar dan lepas bautnya. Angkat pompa bahan bakar dari unit mesin dan tempatkan pada tempat yang aman. Komponen sistem bahan bakar bensin yang selanjutnya perlu dilepas adalah karburator. Lepas semua selang bahan bakar yang terhubung ke karburator. Kendorkan dan lepas baut pengikat karburator. Setelah semua baut terlepas, angkat karburator dari unit mesin dan tempatkan pada tempat yang aman. Mengoperasi karburator dengan menggunakan obeng yang sesuai, kendorkan baut-baut pengikat corong udara. Setelah semua baut kendor, lepaskan baut-baut pengikat corong udara.
Kemudian setruk lengan pompa dengan kunci yang sesuai. Lepaskan power pinion dan pegas. Lepaskan setruk lengan pompa dan lepaskan corong udara dari bodi karburator. Lepaskan kenduri kecil primer dengan melepaskan kedua bautnya. Lepaskan juga kenduri kecil sekunder dengan membuka kedua bautnya. Lepaskan pegas penahan pompa. Lepas juga struk slow jack dengan menggunakan OB yang sesuai. Dengan menggunakan kunci yang sesuai, buka kartu dan power jack. Lepas juga jack utama sekunder. Selanjutnya, lepas jack utama primer. Lepas juga pelampung dan pentifan pelampung, serta katup jarum pelampung. Lepaskan gasket karburator. Lepaskan banyer pompa dan lepaskan power piston yang pegas dengan mengendorkan baut pengikat power piston. Tempatkan semua komponen-komponen yang sudah dilepas pada tempat yang aman dan mudah teridentifikasi. Membersihkan saringan bahan bakar. Membersihkan saringan bahan bakar dilakukan dengan udara bertekanan. Perhatikan arah aliran bahan bakar yang ditunjukkan pada dosis saringan bahan bakar. Semprotkan udara bertekanan melalui sanggar keluar saringan bahan bakar dan arahkan sanggar yang satunya ke wadah yang aman. Waspada terhadap semprotan bahan bakar, jangan sampai mengenai mata. Menguji pompa bahan bakar. Menguji pompa bahan bakar bertujuan untuk memastikan kerja pompa bahan bakar. Pengujian dilakukan secara visual. Tekan lengan pompa dengan tangan dan tutup saluran lisa pompa dengan tangan. Pastikan lengan pompa dalam keadaan terkunci. Jika tidak terkunci, kemungkinan perangkat bodi dan lap atas rusak. Membersihkan karburator. Membersihkan karburator dilakukan dengan menyemprotkan udara bertekanan pada saluran-saluran yang melewati bahan bakar pada unit karburator. Pastikan semua saluran-saluran bahan bakar tidak tersumbat. Jika ada udara yang berlancar, semprotkan udara berulang kali pada saluran tersebut. Merangkai karburator. Pasang gasket karburator dengan posisi yang sesuai pada unit corong udara. Pasang power piston dan pegasnya, serta kencangkan baut power piston. Pasang pompa layar. Pasang unit pelampung, katup jarum dan pennya. Pasang vendor primer dan sekunder. Pasang baut-bautnya dan kencangkan. Pasang kaki power jack dan kencangkan dengan kunci yang sesuai. Pasang main jack sekunder dan kencangkan. Pasang main jack primer dan kencangkan. Pasang slow jack dan kencangkan. Pasang pegas penahan pompa. Selanjutnya, pasang unit corong udara
pasang bautnya dan kencangkan. Pasang lengan pompa dan pasang bautnya, serta pasang bekas dan pengunci bekasnya. Pasang juga baut wing di primer. Memasang komponen sistem bahan bakar. Pemasangan komponen sistem bahan bakar bensin dilakukan dengan pertama-tama memasang unit karburator. Pasang baut pengikatnya dan kencangkan. Pasang selang-selang penghubung aliran bahan bakar yang ada pada karburator. Selanjutnya, pasang pompa bahan bakar dan kencangkan bautnya. Pasang juga selang yang mengalirkan bahan bakar pada pompa bahan bakar. Komponen terakhir yaitu pasang saringan bahan bakar. Perhatikan arah aliran bahan bakar yang ada pada saringan bahan bakar. Jangan sampai berbalik. Pasang selang bahan bakar dan kencangkan baut pengikat selang bahan bakar. Pasang juga selang input bahan bakar dan kencangkan baut pengikatnya. Penyegaran putaran idle dan jumlah idle. Hidupkan mesin sampai temperatur kerja normal. Kemudian, putar skru penyegar cambuk idle sampai diperoleh putaran maksimum. Selanjutnya, setelah putaran idle mesin 700 sampai 750 rpm. Baik, jadi setelah kalian menemukan permasalahan, jika ada permasalahan, kita bahas apa tadi masalahnya? Pertama apa? Mobil tidak bisa stasioner. Kedua, yang ketiga, dia mengeluarkan asap di. Jadi setelah kalian menemukan permasalahan kami lihat tayangan video, maka diskusikanlah tentang pemeriksaan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Salah satunya adalah karburator. Jadi diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai pemeriksaan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Salah satunya karburator. Jadi untuk ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, boleh ke sini dulu ya. 1 ke belakang. Satu. Berarti ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Belakang, ke belakang. Berarti ini kelompok 3. Belakang. Jadi apa tugas kalian masing-masing kelompok? Itu mencari apa? Memecahkan masalah, mencari penyebab masalah, dan mencari solusi. Nah, selain itu kalian juga melakukan pemeriksaan komponen karburator. Jadi Bapak akan membagikan RKPD. Ini harus kalian isi RKPD ini masing-masing kalian ya. Ini berperan 2 orang. Berapa?
Ada. Empat. Acing le, pepeng. Awas sudah. Mama itu masuk ini kan konfigurasi apa yang tadi kita belum Buka ini dong, Bang. ini konfigurasi ya nak buat bumi lo kayak semua kan lagi. Tapi maju sih kan enggak. Itu maju. Baik. Bungku maju semua. Taruh dibuka Pak. Memang ada becak yang mendukung VT. Bodoh Ali. Bodoh Ali jualin kan? Cara bicara saja dia. Tunggu. Apa dia? Bicara Pak. Oh Pak. Jangan bicara. Ada pembicara.
Pak, dengan kendala. Pak, ini ada kendala nih Pak. Oh, dicek Pak. Posisinya berapa? Rampung dia. Kelompok ada kendala. Kelompok 2 ada masalah. Apa juga yang didapat? Itu tadi uang.
Kelompok satu sudah siap untuk pembahasan masalahnya. Tiga masalah, mobil tidak dibuatkan, dan mobil menambahkan asap hitam. Betul ya? Kau bicara apa ya? Nah, bisa siapa yang Hendrik? Oh iya, jangan bicara. Bicara tumpul. Susah. Perbincangan yang ini sama. Bicara kan, Andre. Wah. Nomor dua, ada masalah?
Baik, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 sudah siap. Bagaimana dengan kelompok 1? Ya, Pak. Bukan tagai. Apa, Bang? Tagai Oke, semua sudah siap? Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Luar biasa. Baik, setelah kalian lakukan pemeriksaan karburator dan komponen-komponennya, kemudian melanjutkan pemecahan masalah, tentang apa tadi? Pemecahan masalah tentang mobil dan rasa dan karburator bagian, kemudian maka kita lakukan presentasi kelompok. Presentasi kelompok. Diskusikan dengan teman kelompokmu terkait video dan sistem kamera. Kemudian terakhir melakukan pemeriksaan komponen karburator. Kemudian
silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita persilahkan kelompok satu terlebih dahulu. Kepada kelompok satu dan silakan. Ayo, kelompok satu. Pada silakan memaparkan pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi saya. 1. Mobil tidak bisa stasioner. Penyebabnya adalah adanya kebocoran bagian kompresi sehingga mesin keluar jalur serta kerusakan merambat sampai kemana-mana. Solusinya, bersihkan pipa filter, bersihkan dan ganti busi, terteratur, satu berisi kontrol motor. 2. Karburator banjir. Penyebabnya adalah karburator banjir yang paling umum terjadi adalah kesalahan dalam merakit karburator setelah servis atau dari perbaikannya. Solusinya, bersihkan busi pada karburator, cek bagian katup pelampung, rakit seluruh komponen dengan benar. 3. Penyebab keluar asap hitam. Penyebabnya itu filter yaitu filter bocor dan sensor oksigen yang buruk. Solusinya, menyetel karburator dan bersihkan ruang silinder. Yang itu yang dapat saya diskusikan dengan kelompok saya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mendiskusikan seperti ini. 1. Mobil tidak bisa stasioner, yaitu pencampuran kurang tepat, karburator kotor, ada kerusakan pada komponen terkait. Bahan bakar tidak bekerja sendiri untuk dapat memberikan tenaga bagi mobil. 2. Karburator banjir. Penyebabnya, jika tidak maka mesin mobil akan susah sekali dinyalakan. Solusinya harus segera diteliti supaya perbaikan dapat dilakukan. 3. Mobil mengeluarkan asap hitam. Sebab knalpot berasap hitam bisa jadi pertanda bahwa mobil dalam kondisi tidak baik-baik saja. Solusinya, 1. Menyetel ulang karburator. 2. Bersihkan ruang silinder. 3. Servis mobil secara berkala. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Saya persilakan untuk presentasi kelompok 3. Nomor 3 mana? Oh ini dah. Saya dari ketika ini menyampaikan hasil saya. Mobil tidak bisa stasioner adalah percampuran kurang tepat karburator kotor. Ada kerusakan pada komponen terkait. Cara mengatasi adalah bersihkan pipa filter dan ganti busi servis karburator. 2. Karburator banjir adalah kesalahan dalam merakit karburator setelah servis atau dari pabriknya. Biasanya ada servis di bengkel bukan resmi, perakitan yang tidak tepat sering terjadi. Cara mengatasinya adalah bersihkan busi pada karburator, cek bagian busi pelampung, rakit seluruh komponen karburator. 3. Mobil mengeluarkan asap hitam. Salah satu penyebab utama asap hitam dari knalpot adalah filter yang kotor.
capek mesin sehingga mempengaruhi sistem kontrol emisi. Cara mengatasinya adalah kita membersihkan filter yang kotor dan selalu mengecek kondisi filter. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari diskusi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Maka kelompok 4 kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil divisi kami. Satu, mobil tidak bisa stasioner. Setidaknya ada 3 faktor menyebabkan mesin tak langsam. 1. Pencampuran kurang tepat. 2. Karburator kotor. 3. Kerusakan pada komponen terkait. Solusinya, untuk bisa membereskan masalah ini, kita perlu melakukan uji emisi gas buang. 2. Karburator banjir. Kesalahan dapat merakit karburator setelah servis atau dari pabriknya. Biasanya jika Anda servis ke bengkel bukan resmi akan terjadi masalah seperti ini. Solusinya, kita harus servis di bengkel yang resmi. 3. Mobil mengeluarkan asap hitam. Biasanya diakibatkan oleh 2 hal, yaitu filter yang kotor dan sensor oksigen yang buruk. Solusinya, kita harus menyetel karburator, yakni dengan menyetel ulang campuran bahan bakar baut penyetel di karburator. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada penguatan yang perlu Bapak sampaikan tentang mobil tidak mau stasioner. Jadi salah satu masalah yang sering terjadi pada karburator, Anda tidak mau stasioner. Ada beberapa hal yang menjadi faktor permasalahan. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Mobil tidak bisa stasioner. Apa penyebabnya apa? Yang satu apa penyebabnya? Mobil tidak mau. Penyebabnya adalah mobil tidak bisa stasioner. Campuran kurang tepat. Campuran kurang tepat. Apa lagi? Kebocoran kotor. Kebocoran apa? Bagian kompresi. Kebocoran bagian kompresi. Hingga mesin. Jadi kemungkinannya kotoran yang membuat yang menyebabkan permasalahan. Selain itu membersihkan pelampung bahan bakar serta lakukan pengecekan pada pelampung. Kemudian karburator banjir. Bikin apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Itu lakukan pengecekan pada neler-neler apakah tersumbat kotoran atau tidak. Selain itu cek kerja pelampung apakah bekerja secara optimal atau tidak. Kemudian mobil mengeluarkan asap hitam. Kira-kira menurut pendapat kelompok 1 bagaimana? Mobil mengeluarkan asap hitam. Filternya kotor dan sensor oksigen yang memburuk. Filter kotor, sensor oksigen yang memburuk. Pendapat kelompok 2 bagaimana tadi? Apa pendapat kelompok 2? Penyebabnya apa? Kata kelompok 3, kelompok 2 bisa jadi kondisi mobil tidak baik saat dihadap. Kelompok 3 apa penyebabnya? Kesalahan dalam rakit. Kesalahan dalam rakit. Jadi dapat kita simpulkan untuk solusinya yaitu mengganti atau pilot jet
Ki yang lebih kecil, saya itu ganti total di jarum yang ukurannya kan standar. Ah, ini apa? Ini adalah komponen dari sistem bahan bakar. Dari tangki, kemana lagi? Ke fuel filter. Kemudian ke pompa, baru masuk ke karburator. Nah, ini yang telah kalian lakukan tadi itu pemeriksaan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, ada pemeriksaan tangki dari kebocoran. Jika pada tangki bahan bakar komponennya terdapat kerusakan, maka tangki dapat kita perbaiki. Nah, jika terlalu parah, dapat kita ganti. Yang kedua, periksa apakah saluran dan penutup bahan bakar telah terpasang atau tidak. Kemudian periksa kerusakan penutup tangki. Jadi selain tangki, kita juga memeriksa penutup tangki. Kemudian periksa saluran bahan bakar, apakah terletak, putus atau bocor, itu harus kita periksa. Kemudian periksa saringan bahan bakar dari debu atau kotoran. Nah, kemudian periksa pompa bahan bakar. Kemudian ada pemeriksaan pelampung yang telah kalian lakukan tadi dengan cara membalikkan karburator lalu tiup dengan udara ke lubang saluran ke pelampung. Jika ada tidak mengalami kebocoran, berarti pelampung berfungsi dengan baik. Nah, itu telah kalian lakukan tadi itu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan ternyata mobil dengan kerusakan sistem bahan bakar tersebut. Kenapa? Karena bekerjanya dengan tidak sempurna komponen dari sistem bahan bakar konvensional. Langkah yang tepat adalah melakukan pemeriksaan dan perhatian pada komponen sistem bahan bakar konvensional. Ini ada tugas membuat makalah tentang sistem bahan bakar bensin konvensional. Kemudian untuk evaluasi nanti boleh dilihat di WA Group, itu ada bapak mengirimkan tentang soal observasi, itu wajib direvisi. Itu selanjutnya materi pertemuan selanjutnya itu melakukan pemeriksaan komponen karburator. Itu pertemuan selanjutnya. Jadi materi pertemuan selanjutnya itu melakukan pemeriksaan sistem pengabdian konvensional. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya.